Hai, perkenalkan, nama saya Pioni Samira. Saya merupakan seorang auditor eksternal dari perusahaan X, dan ini temanku sedari SMP, namanya Siti Nada Auliani. Inilah kami dan kisah kami sebagai seorang auditor eksternal. Permisi Bu. Masuk, silakan duduk. Baik, jadi bagaimana Bu? Sesuai rapat kemarin, apakah kami bisa melakukan pemeriksaan terhadap akun dan aset perusahaan? Aduh sebentar Bu, mari kita obrolin aja, santai aja. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena kami membutuhkan segera laporan keuangan perusahaan Ibu untuk diaudit. Gini Bu, saya nggak punya waktu banyak hari ini, jadi saya nggak bisa ngasih laporannya hari ini. Bagaimana kalau besok Bu? Ibu atur saja waktu saat Ibu tidak sibuk. Lagian yang punya perusahaan X itu teman saya, jadi mudah bagi saya untuk melakukan proses audit. Maaf Bu, jikalau Ibu seperti ini, Ibu menghambat proses audit. Ya sudah, jika Anda ingin memutuskan kerja, saya bisa menuntut Anda. Baiklah, jikalau seperti itu, saya akan melakukan pemberian opini disclaimer terhadap proses audit Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Jikalau Ibu sudah bersedia bekerja sama secara korporatif, mungkin kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Aduh, bagaimana ini? Pusing banget deh. Ini kayaknya ada yang janggal deh. Halo, selamat siang Bu. Saya Nada, auditor eksternal dari perusahaan Y. Oh begitu, ada masalah apa Bu? Begini Bu, apakah Ibu memiliki waktu? Karena dalam laporan keuangan perusahaan Ibu, saya menemukan kejanggalan. Saya ingin membahas masalah laporan ini dengan Ibu sebagai klien yang bersangkutan. Apakah kita bisa bertemu di waktu dan jam yang ditentukan Bu? Oh baiklah Bu, saya akan mengusahakan untuk datang. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Maaf Bu, saya terlambat, apakah Ibu menunggu lama? Tidak Bu, saya juga baru sampai, silakan duduk dan pesan minum terlebih dahulu. Maaf Bu, berdasarkan laporan audit yang saya terima dari perusahaan Ibu, di sini terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan Ibu. Kejanggalan bagaimana Bu? Berdasarkan isi laporan ini, bahwa laporan audit telah secara tersirat sengaja menutupi kesalahan penyajian material. Di halaman 18 yang menyajikan tentang outcome perusahaan Z tidak sinergis dengan apa yang di halaman 31 yang menyatakan bahwa adanya pemasukan material yang diterima perusahaan Z tidak sesuai dengan outcome perusahaan selama 1 tahun terakhir. Saya rasa laporan yang Ibu terima masih sesuai dengan histori perusahaan selama 1 tahun terakhir. Dan saya rasa Ibu sedikit lengah dan tidak sengaja salah melakukan pengkajian dari laporan ini. Apa ini Bu? Apa Ibu bermaksud untuk menyuap saya? Anggap saja ini untuk memperlancar proses audit di perusahaan kami. Bu, saya selaku auditor eksternal mempunyai tanggung jawab untuk menaungi segala tindak kecurangan dan kejanggalan dalam laporan audit intern dan menindaknya secara jujur. Saya selaku auditor eksternal harus menjaga skeptisisme profesional dan selalu mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen dan melaporkannya. Tapi Bu, mungkin jika Ibu bisa membuat kalkulasi, saya yakin isi kelompok ini dapat saya tambahkan. Maaf Bu, saya tidak bisa menerimanya. Dan secara sukarela, saya akan melaporkan laporan audit ini ke Badan Pengatur dan Penegak Hukum karena laporan ini telah terindikasi tidak sesuai melaksanakan prosedur analitis termasuk dengan akun pendapatan. Makasih atas kerjasamanya Bu, Komisi. Nat, lihat ini. Kok seorang auditor memasarkan layanan profesionalnya sih? Hah? Serius? Harusnya kan nggak boleh. Iya, ini sama aja membuat profesi seorang auditor eksternal tidak dihormati. Iya benar banget. Yuk, kamu ingat gak kakak yang dulu kita ketemu di taman? Hai, kalian lagi belajar ya? Iya nih Kak. Oh gitu, kalau boleh tahu nama kalian siapa? Kak, kenalin, aku Pionisa dan ini teman aku, Siti Nada. Salam kenal Vira Nada. Kakak, lihat-lihat kalian belajar tentang auditor eksternal. Kalian tahu apa itu auditor eksternal? Tahu dong Kak, auditor eksternal itu adalah orang yang bekerja sebagai penguji komponen dalam laporan keuangan untuk melihat apakah komponen tersebut telah dihitung berdasarkan peraturan akuntansi seperti PSAK atau GAAP.
Bener banget, auditor eksternal juga punya tanggung jawab. Pasti kalian tahu kan apa itu tanggung jawab auditor eksternal? Nada tahu Kak, tanggung jawab utama auditor eksternal itu adalah mengesahkan bahwa laporan keuangan entitas secara jujur menggambarkan posisi keuangan dan kegiatannya untuk suatu periode tertentu. Dengan demikian, tanggung jawab auditor eksternal adalah kepada masyarakat, serta tidak kepada klien atau pemberi tugas. Bener banget, dan kalian tahu kepercayaan itulah yang sangat berharga bagi auditor eksternal. Benarkah Kak? Pio baru tahu. Iya benar, peran auditor eksternal juga sangat penting karena ia bekerja sebagai pengawasan atau review terhadap laporan keuangan perusahaan. Auditor ini bekerja di luar perusahaan yang tidak ada hubungan dengan dirinya, dilakukan secara profesional dan independen sehingga diharapkan penilaian tersebut sangat objektif. Kakak tahu banyak ya tentang auditor eksternal? Tentulah, kan kakak seorang auditor eksternal. Benarkah? Iya, kalian kayaknya tertarik banget ya sama dunia audit. Iya Kak, Nada dan Vio punya cita-cita untuk menjadi seorang auditor eksternal yang handal dan profesional. Wah, bagus, keren banget, kalian harus sungguh-sungguh ya, biar cita-citanya tercapai. Kak, Pio izin bertanya boleh? Boleh kok, Vio mau nanya apa? Bagaimana Kak cara auditor menyikapi klien yang tidak kooperatif? Caranya ada dua opsi nih. Yang pertama, pembatalan kontrak. Kalau ini biasanya lebih beresiko karena klien bisa saja menuntut auditor karena telah memutuskan kontrak secara sepihak. Meskipun salah, kliennya tetap saja itu berpotensi berakibat gugatan hukum, yaitu secara perdata dari klien dikarenakan auditor menyalahi kontrak kerja yang telah dibuat. Kalau opsi yang kedua apa Kak? Nah, kalau opsi yang kedua itu pemberian opini disclaimer, yaitu auditor tidak diberikan akses mengaudit, sehingga auditor tidak dapat menyimpulkan wajar atau tidak wajar, sehingga auditor tidak memberikan pendapat atau no opinion. Klien tidak dapat menggugat auditor karena memang hak auditor untuk memberikan opini disclaimer dan itu diatur dalam standar audit. Oh, oke. Pio paham Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Vio. Vio, Nada, kakak duluan ya. Terima kasih sudah ngobrol bareng kakak, jadi kakak nggak terlalu bosen. Iya Kak, kami berdua yang harusnya berterima kasih karena Kakak sudah membagi ilmu kepada kami. Iya, sama-sama. Ingat ya, kalian harus sungguh-sungguh belajarnya. Jangan lupa juga patuhi kode etik seorang auditor eksternal. Siap Kak. Ya udah, kakak duluan ya. Dadah. Dadah Kak. Kakak itu keren banget ya. Iya nih, Vio aku jadi termotivasi lagi deh untuk menjadi auditor. Oke, berarti kita harus belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Ayo. Ingat kakak yang membuat kita lebih termotivasi itu kan? Iya, dia itu klien aku yang waktu itu ingin menyuap aku itu loh. Serius? Serius Vi, gak nyangka ya setelah punya jabatan kakak itu jadi kayak gitu. Ya begitulah manusia sih Nat. Kalau udah punya jabatan yang tinggi langsung lupa sama etika. Segala kode etik yang ada ya ditinggalkan. Iya ya, kita jangan sampai kayak gitu ya Vi. Iya dong, kita harus tetap bisa menjaga kode etik yang seharusnya terus dilaksanakan agar tidak merugikan pihak manapun. Oke? Semangat dong. Siap, fighting! Sebagai seorang auditor eksternal, kami akan tetap menjaga etika yang ada. Benar kan Nada? Iya, benar banget. Kakak yang membuat kita termotivasi kan? Iya, itu loh, dia itu klien yang waktu aku ceritain yang mau menyuapku itu. Ingat kakak yang lebih membuat kita Termotivasi itu lebih kan. membuat kita Bukan. membuat kita. Iya dong, kita harus tetap menjaga kode etik yang seharusnya terus dilaksanakan.